memohon kepada Allah semoga wabah pandemi ini Allah hapuskan dari negeri kita dan dari permukaan bumi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha mengabulkan doa. Dan untuk itu juga saya menasihati diri sendiri, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk tidak meremehkan masalah ini. Tetaplah mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan, dan hormatilah kaum profesional dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Dan jangan kita mengurus sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Urusan kita adalah mentaati apa yang diaturkan, menghormati apa yang sudah digariskan, dan kita kerjakan yang menjadi kewajiban kita. Karena terlalu banyak mendebat itu membuat kita jauh dari berbuat taat. Terlalu banyak membantah itu kita tak pernah menjalankan perintah. Semoga Allah berikan kita keimanan yang benar dan ketaatan kepada Allah dan Rasul, yang termasuk di dalamnya taat kepada waliul amri dalam hal-hal yang tidak maksiat kepadanya. Adapun mereka yang berbuat kezaliman, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan doa itu adalah silahul mu'min. Tidak seperti sebagian kita meremehkan doa aja tidak cukup. Subhanallah, Nabi SAW di awal-awal dakwahnya di Makkah, ketika diintimidasi, dipersekusi, diprovokasi, dimarginalisasi, semuanya dibatasi. Tidak ada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun tidak sedikit daripada sahabat yang punya kekuatan dan keperkasaan dan kesatriaan seperti Umar, Hamzah dan lain-lainnya. Ketika mereka minta kepada Nabi SAW untuk kita melakukan perlawanan atau setidaknya untuk menyatakan perasaan kita dan minta kebebasan, tapi Nabi SAW menghalangi mereka dengan mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah kaum yang ingin cepat memetik hasil sebelum matangnya. Kita belum diizinkan Allah SWT, maka ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya yang jelas dan tegas. Insya Allah hasilnya akan Allah berikan, karena Allah berjanji dan tidak pernah mungkir janji. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ingat kaum muslimin, beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu adalah melaksanakan perintah, mempercayai berita, meninggalkan larangan dan menjauhi larangan, dan meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji. Itulah yang takwa itu, bukan hasil ijtihad kita. Takwa itu tak dapat kecuali dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih min hadhil ummah, bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, bahkan bukan dengan kepentingan kita. Dan percayalah kepada Allah dan Rasul, yakinlah bahwa solusi itu yang terbaik. Insya Allah dengan saat itu kita akan satu, kita akan kuat, kita akan kokoh, dan saat itu apapun syubhat tidak akan menggoyahkan kita. Tapi dengan keadaan kita yang hari ini sedang berserak, pemahaman yang bermacam-macam dan yang saling melahirkan permusuhan, maka akan tentu saja belum saatnya Allah menepati janjinya, karena syarat yang telah diberikan belum terpenuhi oleh kita. Maka yakinilah berita yang datang dari Allah dan Rasul tanpa syarat, maka laksanakanlah perintah sesuai dengan kemampuan dan jauhi seluruh larangan, dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Insya Allah kemenangan itu walaupun tanpa mengangkat senjata, mengeraskan suara, pasti Allah berikan, karena Allah berjanji innallaha la yukhliful mi'ad. Dan itu perlu kesabaran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar sampai betul-betul terrealisasi apa yang Allah janjikan. Dan ini bukan irja, bukan paham murji'ah, tidak. Ini adalah paham yang Allah dan Nabi SAW ajarkan. Kita benci kepada kezaliman, kita benci kepada kemaksiatan dan sebagainya, dan berusaha meninggalkannya. Salah satu cara kita meninggalkannya dengan menghidupkan majelis ilmu ini, karena dengan ilmu lah orang akan melahirkan iman, dengan iman melahirkan amal, dan amal inilah akan mencegah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.